Halo guys, kalian punya Nintendo DS yang sudah lama tidak terpakai? Mungkin karena LCD-nya rusak, terutama top screen-nya. Karena top screen Nintendo DS itu lumayan sering rusak. Tapi jangan khawatir, di video kali ini kita punya solusi buat kalian. Game Boy Macro. Oke guys, jadi kita sempat kedatangan 40 Nintendo DS Lite dan ini kebetulan nomor 17. Manchester United. Nah, tim ini bagus atau jelek? Gimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Kita tes dulu. Pas kita beli ini udah dapat baterai nih, tapi kita coba cek dia nggak nyala. Nah, biasanya kalau orang kira mati total itu bukan berarti mesinnya yang mati total, tapi kemungkinan itu karena baterainya yang rusak. Karena itu kita cek pakai baterai yang udah nyala ya. Kita cek nih. Nah, masih nyala. Berarti bukan matot. Nah, tapi kotor. Ya, nggak bisa jalan lagi. Itu udah blank putih dan ada banyak dead pixel di bawahnya ya. Jadi nggak bisa dimainin lagi. Meskipun touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Ya ini lumayan nih, bisa dipakai bahan buat makro. Jadi kita tahu motherboard ini nyala, touchscreen-nya juga masih jalan. Oke, kita catat dulu, ini nyala, LCD atas blank, bawah jelek, tapi sound, analog, sama touchscreen-nya oke. Kita coba bongkar dulu ya guys ya. Sini ada dua macam obeng yang kita butuhkan. Yang satu kayak tri-wing, cuman ada 3 sudut. Satu lagi obeng plus biasa, tapi agak kecil. Nah ini karetnya kita buka dulu, karena ada 2 baut yang tersembunyi di bawahnya. Total kalau dihitung ada 8 bautnya dan penampakannya seperti ini. Ya cukup bersih, tapi di ujung kanan masih ada sedikit karat itu. It's okay, masih bisa kita bersihin. Nah ini penampakan dari dekatnya, bagian berkarat, agak kotor, nanti kita coba bersihin. Sekarang kita buka dulu, ada satu baut yang harus dibuka di bawah sini. Lalu kita copot BIOS-nya pelan-pelan. BIOS ini biasanya ada perekatnya, jadi harus dilepas dengan hati-hati. Dan BIOS juga tersambung sama kabel WiFi yang kita harus buka sebelum kita lepas motherboard dari casingnya. Ini sedikit tricky, tapi kalau kita tahu caranya tidak sesulit itu, hanya butuh sedikit kesabaran. Jadi diratakan seperti ini, lalu ditarik seperti ini, selesai. Lalu kita buka. Nah, bagian dalamnya sudah lumayan banyak karatnya. Tapi karena kita udah nggak gunain LCD atasnya, kita bisa lepas aja, dan bawahnya kita akan ganti dengan LCD yang sudah kita tes bagus. Jadi sebelumnya kita lihat berkarat, kita nanti akan bersihkan, belakangnya bersihkan. Sepertinya udah pernah kena cemplung air mungkin. Kita bersihin dulu. Cairan yang akan kita gunakan untuk membersihkan adalah alkohol 96%. Kita tuang dulu sedikit di sini biar mudah ngambilnya. Dan ini kita udah siapin sikat gigi Nobel. Jangan bilang-bilang orangnya. Kita mulai sikat perlahan-lahan. Jangan keras-keras ya, nanti ada yang copot, kita nggak bisa pasang lagi.
Pelan-pelan kita bersihin, bagian yang berkarat juga kita pelan-pelan gosok. Biasanya banyak debu-debu yang nyangkut di dalam, kita bersihkan. Casing luar juga jangan lupa, karena akan kita pergunakan lagi. Bagian karat kita akan bersihkan, dan seluruh bodinya juga kita bersihkan biar lebih bersih. Juga ada tombol R dan L sepasang kiri kanan. Itu yang ini lumayan kotor ya, jadi kita bersihkan pelan-pelan. Lalu untuk faceplate-nya, kita mau bikin variasi supaya nggak bosen. Kita akan gunakan faceplate yang warna putih, hasil kannibalan dari DS Jang yang lainnya. Sepertinya warna putih dan hitam itu lumayan menarik ya. Nanti kita coba lihat apakah bagus atau tidak. Di belakangnya ini ada 2 baut, kita copotin. Nah, ini juga kita harus hati-hati untuk melepaskan faceplate-nya, karena LCD atasnya itu kalau masih bagus, ada ribbon cabernya yang sangat rapuh. Kita harus hati-hati. Ini juga kita bersihkan karena kotor. Depan belakang kita bersihkan pelan-pelan. Setelah itu kita juga ambil karet-karet tombol, juga tombolnya. Nah, yang ini harus hati-hati, sangat hati-hati, karena ini bisa robek kalau kita terlalu keras sikatnya. Kalau udah robek, udah nggak bisa dipakai lagi. Kita bersihin juga satu-satu. Setelah semuanya sudah bersih, kita kumpulin ya, biar nggak berceceran. Karena ini barang-barang kecil, kalau hilang susah ditemukan kembali. Kita rapikan dulu mejanya, kita ambil alat solder. Kita tambahin flux dan kita bikin pull timah ya, supaya pemasangan resistornya gampang. Karena resistornya itu sangat kecil. Nah, ini resistornya. Lihat, kecil banget ya. Kalau mau tahu resistornya, lihat di deskripsi ya. Resistor itu dipakai, ditaruh di sini, itu untuk mengkelabuhi motherboard. Kalau bilang kayak, hey motherboard, LCD atas ada loh. Jadi dia bisa nyala tanpa dicolok LCD atas. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit, karena gue sebenarnya juga nggak pernah solder-solderan. Ini salah satu project pertama yang menggunakan solder. Solder gua itu rusak karena belinya murah banget, jadi agak sulit masangnya sebenarnya. Nah, ini penampakannya setelah dipasangkan resistor. Jadi ada tanda LED A2, itu kita pasang resistor dengan LED C2. Selain itu, untuk speaker juga kita gunakan satu speaker saja, bisa di titik SPL 0 atau SPR 0. Jadi kalau SPL itu left, SPR itu right. Tapi karena kita hanya pakai satu speaker, yang mana aja boleh. Nah, ini untuk speaker. Penampakannya seperti ini. Ujung satu dari kabelnya kita pasang di bagian kiri. Kalau kita lihat dari screen, bagian kiri itu untuk yang positif. Ditempel sedikit saja, seperti itu. Ini sepertinya agak tebal masih, tapi oke lah, kita coba dulu ya. Dan satu lagi titik dari speaker itu untuk menghubungkan dengan ground. Dan titik ground yang paling dekat dengan speaker itu ada di sini, dekatnya earphone.
di salah satu kakinya. Setelah itu kita tes dulu ya. Kita pasang LCD yang kita sudah tes hasilnya masih bagus. Kita pasang di depan. Juga jangan lupa di belakangnya ada touchscreen. Ini agak kecil, mungkin perlu pakai pinset untuk memudahkan, tapi jangan khawatir, nggak sesusah itu. Oke, sudah seperti ini aja. Jangan lupa pasang BIOS, karena kalau BIOSnya tidak dipasang, mesin akan menyala, tapi tidak akan mengeluarkan gambar. Kita coba dengan baterai, kita pastikan apakah bisa nyala. Jeng 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 jeng. Nyala guys. Mana gambarnya? Nah, kalau solderan kita gagal, itu sepertinya akan ngedip karena dia masih mencari top screen. Tapi karena solderannya berhasil, dia langsung menampilkan layar yang bawah. Berikutnya kita akan masukkan lagi ke dalam casing. Juga kita jangan lupa tambahkan akrilik. Ini diameternya 6 mm, gunanya untuk variasi saja, tapi ini kita harus modif ujungnya sedikit karena salah satu dari ujung DS-nya itu bentuknya nggak bulat, jadi kita harus kikir-kikir sedikit supaya bisa masuk. Nah, setelah itu kita bisa pasang karetnya. Kita pasang lagi nih, kita masukin motherboardnya ke dalam. Jangan lupa ada satu baut buat untuk motherboardnya supaya nggak goyang-goyang juga. BIOS sudah kita pasang. Dan oke, saatnya kita tutup. Tombol RL belum. Oke, untuk memasang tombol ini kita pasang dulu pairnya. Setelah itu baru kita pasang besinya. Ini agak kecil jadinya agak sulit, tapi nggak sesulit itu, tenang saja. Kita pasang. Pairnya disangkutkan seperti ini, boleh sesudah dipasang besinya atau sebelum juga nggak masalah. Awal-awal mungkin akan sulit, tapi setelah mencoba 1 kali 2 kali harusnya lebih mudah. Bisa menggunakan pinset juga seperti ini. Nah, cuman segitu aja. Cukup simple pasangnya. Jangan lupa sisi yang satunya. Ya, kita gunakan pinset lagi supaya lebih mudah untuk memasukkannya. Lalu kita tutup. Dan kita pasang kembali baut-bautnya. Untuk di bagian dalam yang ini jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang dia akan meninggalkan bekas di depan, di faceplate-nya. Oke, pemasangannya sudah selesai. Jadi Game Boy Macro itu sebenarnya adalah hasil modifikasi dari DS Lite ini, dan sebenarnya buat mainkan Game Boy Advance saja karena ada satu screen doang. Nah, kita coba tes apakah bisa berjalan dengan baik. Good, bisa nyala dengan baik. Touchscreen-nya berfungsi. Kita coba analognya, kita tulis coba. Oke, touchscreen-nya juga bisa. Semua berfungsi dengan baik.
dan kita setting awal. Biasanya kalau kita cabut baterainya, kita harus masuk ke settingan awal ini. Tapi jangan khawatir, nggak lama. Jadi ini penampakan akhirnya. Kita hanya menggunakan satu screen tanpa ada top screen yang di atas. Kita bisa gunakan ini untuk memainkan Game Boy Advance. Game-gamenya masih banyak yang seru-seru loh. Oke guys, kita ada giveaway. Kali ini buat teman-teman yang pengen punya Game Boy Macro ini, bisa coba ikutan giveaway dari kami ya. Caranya gampang. Yang pertama, follow Instagram Coba Sama-sama, lalu subscribe ke channel YouTube Coba Sama-sama. Juga like video ini, dan yang keempat, tulis komen di video ini tentang kenapa kalian mau memenangkan giveaway ini. Giveaway akan dikirimkan ke satu Indonesia. Komen dengan like terbanyak akan memenangkan giveaway ini. Syarat atau update lebih lanjut bisa dibaca di deskripsi di bawah. Semoga berhasil!